Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Kita yel dulu sebelum pelajaran supaya nanti semangat tidak mengantuk ya. SMK? Bisa. Tepuk tangan. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya nanti pada saat pembelajaran dan hasilnya nanti bisa kalian dapat dengan bagus. Oke, berdoa silakan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum memulai pelajaran, nanti saya absensi atau presensi dulu kehadiran kalian ya. Muhammad Yusuf. Hadir, Pak. Muhammad Nur Hakim. Hadir, Pak. Muhammad Widodo. Hadir, Pak. Ya. Muhammad Fadli. Hadir, Pak. Ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sistem starter. Mungkin di minggu lalu kita sudah mempelajarinya. Mungkin ada yang masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Saya, Pak, insya Allah masih, Pak, tentang prinsip dasar motor starter dan komponen sistem starter. Bagaimana prinsip kerja dari motor starter? Ada yang masih ingat? Saya, Pak, menggunakan hukum fisika kaidah tangan kiri Fleming, di mana ibu jari menunjukkan arah gaya telunjuk, menunjukkan arah medan magnet, dan jari tengah menunjukkan arah arus. Ya, mungkin dari materi minggu lalu, adakah di sini yang punya pengalaman tentang hal yang berhubungan dengan sistem starter elektrik pada sepeda motor? Saya, Pak, pada saat prakerin di bengkel ada konsumen yang starter elektriknya tidak bisa berfungsi. Setelah diganti bentiknya, starter elektrik bisa kembali berfungsi. Apakah fungsi dari bentik, Pak? Mungkin yang hadir di sini, adakah yang bisa menjawab pertanyaan dari teman kalian tadi? Saya, Pak, bendik adalah istilah lain dari relay starter yang berfungsi mengurangi rugi tegangan pada sistem starter elektrik. Ya, pada pertemuan kali ini nanti seperti di layar ya di TV nanti akan dibahas pemeliharaan kelistrikan sepeda motor kelas 12 di mana KD atau kompetensi dasarnya nanti adalah memahami prinsip kerja sistem starter. Kira-kira IPK dan tujuannya nanti apa? Ya. IPK atau indikator pencapaian kompetensi nanti ada menggambar rangkaian sistem starter, merangkai sistem starter, menjelaskan mekanisme kerja dari sistem starter, di mana tujuannya nanti setelah kita belajar, kamu atau siswa itu bisa apa? Yang pertama, menggambar. Jadi nanti setelah pertemuan ini kalian harus bisa menggambar rangkaian dari sistem starter. Yang kedua, merangkai daripada sistem starter. Dan yang ketiga, menjelaskan mekanisme kerja dari sistem starter. Seperti yang bisa kalian lihat di TV ya, ada rangkaian dari sistem starter. Nanti kalau mungkin penjelasan saya kurang, nanti silahkan di grup ada link YouTube. Nanti silahkan dilihat, di sana ada penjelasannya. Jadi ada rangkaian seperti itu, nanti silahkan di LKPD-nya atau di bukunya masing-masing nanti digambar rangkaian dari sistem starter. Kalau sudah, nanti kalian baru merangkai ke trainer kelistrikannya. Tidak bisa kalian tidak menggambar dulu langsung rangkai, nanti bingung ya. Ya, jadi dibagi menjadi dua kelompok ya, nanti Anim, Rokim, Hamdani, Rehan sama Yusuf. Kelompok 1 nanti ketuanya M Yusuf. Kelompok 2 nanti ada Widodo, Fadli, Afan, jenenge Arsal ya, dan Zidan nanti ketuanya Afan.
Ya, jadi dari hasil diskusi kalian tadi ya, nanti silahkan dipresentasikan, nanti kelompok 1 mempresentasikan, nanti kelompok 2 menanggapi. Saya Pak. Dari hasil diskusi gambar rangkaian sistem starter dapat dijelaskan sumber tegangan positif baterai masuk dalam keadaan input sekring, dan apabila sekring dalam keadaan baik atau tidak putus, maka tegangan akan diteruskan menuju input kunci kontak. Dari input kunci kontak saat saklar on, tegangan akan diteruskan menuju input relay starter. Pada saat tombol starter ditekan, maka tegangan dari positif baterai akan langsung diteruskan menuju ke motor starter, dan motor starter akan bisa berputar. Dari hasil presentasi kelompok 1, silakan perwakilan dari kelompok 2 memberi tanggapan. Saya Pak, tadi pada penjelasan relay starter, apakah yang terjadi jika relay starternya rusak? Ya, ada pertanyaan dari kelompok 2. Silakan perwakilan dari kelompok 1 memberi tanggapan atau mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Saya Pak, jika relay starter rusak, maka sistem starter tidak akan berfungsi karena tegangan dari positif baterai tidak akan sampai pada motor starter. Nanti kita lanjut menuju ke presentasi dari kelompok 2 ya. Saya Pak, dari hasil diskusi mekanisme kerja sistem starter, ada 3 mekanisme kerja dari sistem starter, yaitu 1. Pada saat kunci kontak off. 2. Pada saat kunci kontak on, tombol starter tidak ditekan. 3. Pada saat kunci on, tombol starter ditekan. Ya, tadi kelompok 2 sudah melaksanakan presentasi dari hasil diskusi. Silahkan perwakilan dari kelompok 1 memberi tanggapan atau memberi pertanyaan dari hasil diskusi kelompok 2. Saya, apakah yang akan terjadi pada saat kunci kontak on tombol starter ditekan tetapi sekringnya dalam keadaan putus? Ya, ada pertanyaan dari kelompok 1, jika sekringnya putus itu bagaimana? Silakan perwakilan dari kelompok 2 memberi tanggapan atau memberi jawaban. Saya Pak, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jika sekringnya putus walaupun tombol starter ditekan, tetapi motor starter tidak akan berputar karena tegangan tidak akan sampai pada motor starter. Ya, jadi setelah tadi kalian berdiskusi, lalu kalian juga mengerjakan LKPD. Untuk bagian akhir ini ada evaluasi ya. Nanti silahkan dibuka di WA Group. Di situ ada link Google Form ya. Nanti silahkan dikerjakan. Saya kasih waktu 10 menit. Nanti setelah ini kita bahas. Oke, ada yang ditanyakan? Ya, terima kasih. Oke, sudah semua mengerjakan ya? Oke, nanti kita lihat skornya berapa dan kita bahas atau kita review soal itu jawaban yang benar seperti apa. Kita mulai dari nomor 1 ya. Pada suatu kendaraan, sistem starter elektriknya tidak bisa dioperasikan pada sepeda motor mulai berjalan.
Tetapi pada saat motor sudah berjalan, sistem starter elektriknya bisa bekerja. Dari kasus tersebut, kemungkinan pemecahan masalahnya apa? Ya, jadi dari jawaban kalian tadi ya, ini hampir semua benar ya. Jawaban yang benar adalah tegangan baterai kurang pada saat awal dihidupkan. Ya, bagus. Hampir satu yang hadir di sini, satu kelas tadi benar semua. Tepuk tangan. Oke, lanjut ke nomor 2. Pada saat motor starter dilepas, diuji dengan baterai, motor starter bisa berputar. Tetapi pada saat dipasang, tidak bisa berputar. Kemungkinan penyebabnya apa? Dari jawaban A, B, C, D, E tadi, baterai tidak kuat untuk memutar motor starter. Ya, satu kelas ini benar semua. Tepuk tangan untuk kalian. Wih. Jadi dari evaluasi tadi ya, M. Fadli Rifai, Agus, Anim, Nurokin, Raihan, Yusuf, dan Widodo mendapat nilai 100. Tepuk tangan. Oke, setelah tadi kita melaksanakan pembelajaran ya, untuk hari ini ada diskusi, ada tanya jawab antar kelompok, mungkin ada sesuatu yang direfleksi atau evaluasi dari pembelajaran kali ini itu apa. Silahkan perwakilan 1 atau 2 nanti mewakili kira-kira yang didapat dari pembelajaran kita hari ini itu apa. Silakan. Saya Pak, yang saya dapat dari pembelajaran hari ini, saya tahu bagaimana rangkaian dan mekanisme kerja sistem starter pada sepeda motor. Oke, jadi setelah kalian mempelajari atau belajar pertemuan yang kedua ini tentang rangkaian sistem starter dan mekanisme kerja dari sistem starter, dapat diambil kesimpulan untuk hari ini ya, kalian sudah mempelajari bagaimana cara menggambar dari rangkaian sistem starter yang pertama. Yang kedua, menjelaskan mekanisme kerja dari sistem starter, mulai dari kunci kontak off, kunci kontak on, saklar belum ditekan, dan kunci kontak on, saklar sudah ditekan. Itulah kesimpulan pembelajaran kita untuk hari ini. Untuk minggu depan nanti kita merangkai rangkaian sistem starter, bisa dari langsung pada sepeda motor atau pada trainer kelistrikan. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, dan nanti setelah ini kalian pulang sampai rumah dalam keadaan selamat atau sehat ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.